di mediasi di kasus yang dimana dia laporin saya di Palembang. Ketemu langsung nih tatap wajah. Pada saat itu dia justru tidak membahas kasus laporan dia hanya bilang ke saya, udah yuk kamu, kalau kamu cabut, ya seakan-akan gini, kalau kamu cabut laporan kamu di Jakarta cuma 1, yang 2 di sini akan saya cabut gitu. Ya karena waktu itu saya yakin saya nggak bersalah, jadi saya nggak takut. Saya cuma bilang sama dia bahwa saya cuma perlu siapa yang bisa garantiin ini nggak terulang lagi. Saya bilang siapa yang bisa menjamin dia tidak lagi menggiring opini tentang saya, dia tidak menjenggol saya lagi, tidak mengganggu kehidupan pribadi saya, tidak membawa konten gitu. Karena udah jadi tersangka pun tuh dia bikin saya konten, bahkan saya punya ada apa-apa gitu dengan terkait hal-hal yang lain, dia bahas terus gitu. Saya cuma minta itu aja, menurut saya wajar dong, saya sebagai korban, saya cuma minta siapa yang bisa jamin. Jawabannya dia bikin saya shock, dia bilang gak ada yang bisa menjamin termasuk diri saya sendiri. Itu dia jawab ngomong kayak gitu pada saat itu di depan kakaknya, di depan depan adiknya, di depan bapaknya gitu. Di situ yang saya bilang ke ayahnya, saya bilang, Bapak, saya minta maaf sekali, saya bukannya tidak mau mencabut laporan ini, saya pun tidak minta ganti rugi, saya pun tidak ada niat apa-apa. Yang saya khawatir nanti anak Bapak ngelakuin lagi dan mengulang lagi. Tapi tadi Bapak dengar sendiri, saya bilang bahwa dia saja tidak bisa menjamin dirinya untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi ya buat saya mungkin efek jera yang bisa dilakukan ya hanya dengan laporan ini berjalan gitu. Gak ada sih. Makanya yang bikin saya kayak apa ya, bikin saya kayak semakin gelisah, kayak semakin Pak polisi perhatiin dong gitu. Saya minta pihak polisi dan pihak kejaksaan diperhatiin tuh karena yang saya lihat gitu, tidak ada kemajuan. Sudah hampir 1 bulan dari yang kemarin saya datangi. Yang kedua juga tersangka juga kayak malah asik dengan ya keseruannya sendiri gitu, yang buat saya jadi kayak ya itu tadi sih, sekarang aja masih berproses hukum dengan saya saja kan, dia masih berani untuk bagaimana gitu. Itu yang saya pikirin. Ya sebenarnya kalau saya pribadi kenapa sih Kak nggak damai aja, banyak orang yang bilang gitu. Kenapa nggak sih Kak nggak baikan aja? Saya udah tawarin dari awal, bahkan dari sebelum saya ngelaporin, saya sampai dibully Miss Tabayun. Saya ketemu juga dibikin konten, digiring opini. Dari awal saya memang nggak mau ada laporan ini. Tapi itu tadi, saya ibu rumah tangga, saya seorang istri, saya seorang mantu, saya juga punya keluarga besar, punya anak-anak gitu. Saya khawatir di kemudian hari kalau saya cabut laporan ini karena nggak ada yang bisa menjamin dia, siapa yang bisa membuat dia tidak mengganggu kehidupan saya lagi. Makanya saya mau ini lagi. Pihak dia sendiri ya, pihak tersangkanya sendiri yang minta dihapus konten saya, tapi dia nggak mau menghapus konten-konten dia. Bahkan itu yang buat saya agak-agak bingung sih gitu. Dan juga nyuruh saya juga minta maaf gitu. Ya itu sih yang saya bilang, harus tunggu apa lagi gitu, padahal status tersangkanya tuh 2 kasus. Terus juga menurut saya selama menjalani ini semua kan, di dalam penangkapan juga kita lihat tidak kooperatif, tapi seperti dibangun opini publik seperti dipaksakan, padahal dipaksakan karena memang nggak kooperatif gitu. Saya rasa pihak kepolisian juga pasti melakukan sesuai standar SOP. Ternyata akhirnya juga ada titik terang kan, ternyata sudah gembar-gembor di medsosnya waktu itu bahwa tidak ada surat penangkapan, kenapa dibawa, diangkat, digendong gitu. Padahal yang bersangkutannya sendiri nggak mau jalan, nggak mau keluar dari kamar, kita lihat. Dan juga padahal juga pihak kepolisian sudah menunjukkan alasan penangkapan itu apa, dibacakan pula dengan pihak keluarga. Itu juga sih buat saya seperti apa ya, kalau dibilang kooperatif kan kayaknya rasanya kurang kooperatif, dan juga bahkan diduga berani menjatuhkan institusi kepolisian gitu. Makanya buat saya pribadi, saya khawatir dan saya nggak mau ada yang diistimewain, itu aja sih. Kuasa hukumnya kan ganti-ganti nih. Itu juga pertanyaan saya pribadi sih. Ya boleh sih, haknya tersangka untuk mengganti 10 kali juga boleh gitu. Tapi buat saya kan
sebagai pelapor menjadi penilai untuk saya. Kalau benar kenapa gonta-ganti gitu. Itu aja sih. Kalau selama saya tuh kalau nggak salah udah ganti 3 kali. 3 kali. Yang pertama, yang kedua, ya 3 kali. 3 kali ganti lawyer. Dengan kasus saya aja udah 3 kali ganti lawyer gitu. Itu yang buat saya kenapa gonta-ganti. Jadi pertanyaan aja, meskipun boleh hak-haknya dia aja gitu. Cuman kalau benar kan sebenarnya cukup tunjukkan barang bukti, ya udah, biar kebenaran yang membuktikan gitu. Itu prosesnya, nunggu keadilan dari pihak kepolisian mengembalikan berkas ke kejaksaan, dan saya minta mudah-mudahan di kejaksaan oleh Bapak Kejari dan juga Kejati bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya. Jangan sampai ada yang diistimewakan, jangan sampai tiba-tiba diberhentikan, padahal menurut saya barang buktinya sudah sangat cukup. Bahkan juga sudah tersangka dari laporan pihak penyidik sendiri, ditambah lagi sudah ada 4 saksi ahli yang apalagi yang mau diragukan. Jadi kalau ini sampai diberhentikan, aku pasti akan akan bertanya dan menjadi pertanyaan besar untuk aku ke depannya. Gak ada sih, makanya yang saya bilang sih justru gak usah jauh-jauh lah, dia punya nomor telepon pribadi saya kok kalau memang ada etikat baik. Dan pada saat bertemu juga harusnya ada upaya etikat baik, dan itu menurut saya nggak ada ditunjukin sama sekali gitu. Bahkan pada saat mediasi di Jakarta ada kalimat, ya silakan aja, nggak apa-apa, kita kan juga punya laporan balik buat kalian kan, buat kamu gitu. Justru kayak menantang. Makanya saya agak lucu juga kan, kok dilaporin malah menantang laporan balik. Dan syukur alhamdulillahnya memang tidak sesuai bukti, maka laporan dia terhadap saya diberhentikan oleh pihak kepolisian karena tidak mencukupi, tidak ada 2 alat bukti yang cukup gitu. Kalau saya yang paling penting adalah ingat, untuk menjadi viral, untuk menjadi terkenal itu tidak perlu menjatuhkan orang lain. Tidak dengan menjatuhkan orang lain kamu terlihat jauh lebih baik. Kalau memang niatnya mau mengedukasi, bikin orang jauh lebih pintar, bukan bikin masyarakat membuli satu sama lain, menghina satu sama lain, dan membuat masyarakat menjadi manusia pembenci atau membuat orang jauh lebih jahat. Karena mengedukasi itu membuat orang pintar, tapi kalau sudah membuat orang jahat, saya rasa itu bukan mengedukasi. Dan yang kedua, negara kita punya institusi yang sangat lengkap, jadi tidak perlu capek-capek untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Lebih baik ikuti semua sesuai prosedur hukum dan juga laporkan terhadap institusi-institusi terkait gitu. Jadi jangan melakukan pembenaran atas gelar yang dimiliki, karena gelar yang dimiliki juga punya batasan-batasan dalam melakukan sesuatu.